Haleluya. Shalom semuanya. Semangat pagi. Selamat hari Rabu. Jos kandos gaspol bakar. Mari saat ini dengan cepat kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14 dan menyambung di Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Panjang saudara, saya mau tunjukkan buat saudara. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 5 ayat pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Elohim, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menjadi imam. Menjadi imam. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Ini yang tidak dimengerti Bapak Ibu Saudara oleh banyak orang. Ya wajar karena mereka belum melek. Sebagaimana tadi malam pengajaran saya katakan, saya sendiri waktu belum melek, masih buta, ya saya tidak mengerti saudara. Dan di luar sana memang banyak orang tidak mengerti tentang kebenaran dan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Mereka merangkum sendiri pengertian-pengertian dan menjadikan satu kebenaran. Bapak Ibu Saudara, keimaman itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, keimaman ini diberikan kepada Allah. Keimaman ini diberikan oleh Allah kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus datang sebagai imam. Dan keimamannya itu baru bisa dimiliki ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjadi imam. Dia mengerti segala kelemahan, kekurangan, dan semua dosa manusia. Tuhan Yesus menjadi manusia untuk dapat merasakan, walaupun dia tidak berdosa ketika dia dicobai. Imam besar, saudara, Tuhan Yesus dikatakan imam besar agung. Keimaman itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Sebab imam itu menjadi pengantara antara hubungan manusia dengan Allah. Dunia ini membutuhkan imam. Hanya seorang imam yang dapat menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang dunia. Hanya orang-orang yang sudah terpilih, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melek. Bapak Ibu Saudara, di luar sana orang berpikir bahwa mereka bisa datang langsung kepada Allah Elohim. Bagaimana manusia bisa datang langsung kepada Allah Elohim? Jadi kalau seseorang tidak memiliki imam, mereka tidak memiliki pengantara, maka mereka akan binasa. Jadi harus ada pengantara, harus ada imam. Tanpa imam, tidak ada seorang pun yang membela, yang berdoa dengan ratap tangis, yang menyelamatkan, yang menolong mereka, supaya perkenanan Allah turun atas mereka semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang menjadi imam. Inilah yang harus kita mengerti. Sekali lagi, banyak orang berpikir bahwa mereka bisa langsung datang kepada Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Harus melalui imam. Oleh karena itu Musa diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan imam, yaitu Imam Harun, untuk melangsungkan ibadah di bait Allah. Dan itu dipilih dari keturunan Lewi. Itu ketetapan Allah sebagai lambang bahwasanya nanti akan ada imam yang sesungguhnya. Kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun bait Allah? Supaya umat Tuhan belajar tentang keimaman. Karena seorang imam yang dipilih, dia harus mengerti semua kelemahan, kekurangan, dosa-dosa manusia, sehingga dia bisa menjadi pengantara. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, menjadi imam kita harus mengerti maksudnya. Setiap Bapak Ibu Saudara, kita tiap pagi berdiri sebagai imam. Karena hanya melalui imamlah keselamatan akan terjadi. Tuhan Yesus berdiri sebagai imam, menjadi pengantara. Bukan dengan peraturan manusia, Bapak Ibu Saudara. Jika peraturan itu dari manusia, maka Tuhan Yesus tidak mungkin menjadi imam. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib
untuk menjadikan umatnya imam bagi Bapaknya, karena dia sendiri adalah imam. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah imam yang menjadi pengantara untuk umatnya. Tuhan Yesus mengerti segala kelemahan, kekurangan, dosa-dosa umat manusia. Dan kita memiliki imam besar yang sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Oleh karena itu surat Ibrani menasihati, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, karena kita memiliki imam besar, maka kita mempunyai keberanian untuk menghadap Allah, untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, supaya keluarga kita diselamatkan, supaya kota kita diselamatkan. Keimaman sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena itu ketetapan Allah. Dan Tuhan Yesus menjadi imam tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dimuliakan oleh Allah Elohim. Dan Allah berkata, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dijadikan imam-imam. Karena kita memiliki imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Dan saudara menjadi imam bukan karena saudara sendiri, tetapi ditentukan oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, menurut panggilan dan kasih karunia Allah. Kita bisa berdiri masuk hadirat Allah untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan setiap doa kita akan naik ke hadirat Allah. Karena apa? Karena ada imam besar, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak mengerti akan hal ini, sehingga mereka tidak mau menjadi imam. Tidak mengerti, saudara. Oleh karena itu melalui kegerakan NCC Internasional, kita ini sedang bergerak untuk memberitahu bahwa kalian harus menjadi imam. Seorang imam tidak memuliakan dirinya sendiri, tapi dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, seorang imam harus mengerti segala kelemahan, kekurangan manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita imam, supaya saudara memahami segala kekurangan manusia, segala kejahatan dan dosa manusia, supaya kita bisa masuk hadirat Allah dan minta belas kasihan. Hanya imam yang boleh masuk hadirat Allah, Bapak Ibu Saudara. Itulah tugas gereja, itulah tugas orang Kristen. Makanya setiap hari kita masuk hadirat Allah menjadi imam, karena kita memiliki imam besar agung. Bapak Ibu Saudara, konsep keimaman ini banyak orang Kristen tidak mengerti, karena roh agamawi menguasai mereka. Betapa pentingnya hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwa kita adalah imam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sedang mempersiapkan fotokopi tentang format doa. Jadi format doa kiamat untuk saya bagikan ke semua jemaat. Bagi saudara yang di luar kota, bisa
Saya kirimi format doa melalui WA. Kenapa saya perlu harus memberikan fotokopi? Ya, terkadang kalau di dalam fotokopi buku itu masih bisa dibuka. Kalau di HP kadang lupa, membukanya, nyekrolnya juga beda. Kenapa saudara saya mau membagikan ke umat Tuhan? Saya akan membuat seperti buku saku. Sedang dipersiapkan supaya semua jemaat berdiri sebagai imam. Mari kita sadarkan menjadi imam itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Pelayanan yang ada di gereja itu adalah kita saling melayani, saudara. Tapi yang terpenting ibadah dan gereja itu adalah keimaman. Karena Tuhan Yesus itu menunggu keimaman. Dia perantara kita. Dan Tuhan Yesus menjadikan kita perantara bagi keluarga kita. Maka itu saya akan mendorong untuk semua jemaat mengambil waktu sendiri untuk mereka membaca. Format doa imam itu dahsyat, saudara. Ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, maka urapan Tuhan Yesus mengalir dalam hati saudara, untuk saudara memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Kita bisa merasakan, saudara, kalau kita mau berdiri sebagai imam, kita itu bisa merasakan bahwa ampuni Tuhan, Bapa ampuni, karena manusia semua berdosa Bapa. Karena mereka tidak mengerti. Sehingga kita bisa berdiri di hadapan Bapa dan di hadapan putranya. Dan putranya Yesus Kristus itu sebagai imam besar agung yang menjadi pengantara doa kita semua. Bapak Ibu Saudara, ini rahasia besar. Kerinduan saya, semua umat Tuhan, semua gereja Tuhan, mereka akan berdiri sebagai imam. Bukan masalah streamingnya, Bapak Ibu Saudara. Streaming yang kita lakukan ini, kita bisa menolong banyak orang juga. Tetapi yang lebih penting kita berdiri sebagai imam. Karena Bapak Ibu Saudara, menjadi imam itu bukan karena diri sendiri, tetapi memang ditetapkan oleh Allah. Mungkin ada orang berkata, Pak, saya nggak mau jadi imam. Tuhan memiliki imam yang lain. Kalau kita rindu keselamatan keluarga kita, mari kita beri sebagai imam. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengerti, imam itu sangat penting. Rahasia ini belum dibuka, saudara. Setahu saya, Bapak Ibu Saudara, ini belum dibuka. Kalaupun terbuka itu hanya untuk kalangan pendeta, kalangan gembala. Tapi bagaimana keimaman ini bangkit di tengah umat sehingga keselamatan terjadi, percepatan terjadi, kemurtatan, kedurhakaan, dan penyesatan itu supaya tidak terjadi. Karena setiap orang ketika dia berdiri sebagai imam, berdoa syafaat, maka orang ini akan merasakan kelemahan-kelemahan, merasakan perbuatan-perbuatan dosa yang manusia lakukan, dan mereka mengerang dibawa kepada Bapa Elohim melalui putranya Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan doa kita semua. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menjadi pokok keselamatan. Ketika kita memintakan pengampunan, ketika kita berdoa syafaat, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Dialah yang menyempurnakan doa kita. Roh Kudus yang membawa doa kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau ada keluarga kita yang masih belum percaya, kalau ada keluarga kita yang masih hidup dalam dosa, maka Tuhan Yesus menanggung semuanya. Karena Dia pengantara. Dan saudaralah yang menjadi pengantara juga
antara manusia, keluarga kita, dengan Bapa Elohim melalui Tuhan Yesus. Sungguh indah menjadi imam, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mengerti tentang kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, saya memahami inilah gereja yang sejati. Saya berpikir bahwa gereja itu kegiatan rohani. Bapak Ibu Saudara, tidak. Gereja itu adalah keimaman. Dari keimaman itulah muncul bakti sosial. Dari keimaman itu muncul rumah sakit. Dari keimaman itu muncul sekolah-sekolah Kristen. Dari keimaman itu muncullah semua kegiatan-kegiatan. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara, kalau gereja hanya agamawi dan sebuah kegiatan tanpa keimaman? Iblis senang, Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada orang yang berdiri sebagai imam. Tetapi bersyukur, Bapak Ibu Saudara, melalui kegerakan NCC Internasional diwahyukan keimaman ini. Maka itu dukung, Bapak Ibu Saudara, seminar-seminar di setiap daerah. Bahkan nanti kita akan ke bangsa-bangsa. Saya sudah ditaruh hati, walaupun masih saya simpan. Saya mau ke luar negeri, ke Amerika untuk memberitakan. Juga ke negara lain. Bapak Ibu Saudara, saya simpan dalam hati. Karena saya percaya berita keimaman ini sangat penting. Maka itu NCC Internasional 7 tahun ini akan disempurnakan. Doakan Bapak Ibu Saudara. Saya akan ke mancanegara. Ke Amerika, ada ketua sinode kita sudah memanggil saya untuk segera ke Amerika, untuk melayani di sana. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan inginkan, supaya umat menjadi imam. Dan ke bangsa-bangsa yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya percaya NCC Internasional ini akan ke bangsa-bangsa. Dan Bapak Ibu Saudara, berdirilah sebagai imam. Ketika saya pergi ke bangsa-bangsa dengan istri, saya sedang membawa berita keimaman yang sangat penting. Dan setiap saudara mari menjadi imam. Bukan sekedar hanya melakukan doa, tapi tanpa keimaman. Sehingga kita memiliki empati. Imam-imam di Kota Malang harus berdiri teguh. Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar streaming, bukan. Sadari pagi hari ini apa yang saya sampaikan. Menjadi imam itu penting, karena itulah ketetapan karya keselamatan Allah. Sejak Adam dan Hawa berdosa, Allah mencari imam. Maka itu ditetapkan imam-imam dari suku Lewi, tapi tidak sempurna. Karena imam-imam itu pun berdosa. Maka itu Allah Elohim mengutus putranya sendiri. Di mana putranya lahir bukan dari suku Lewi. Memang ini rencana Bapa, dari suku Yehuda. Nubuatan atas suku Yehuda ini terus diberitakan oleh para nabi. Dan Tuhan Yesus datang untuk menjadi imam. Dia ambil dosa-dosa kita, dia merasakan kelemahan kita, supaya Tuhan Yesus berdiri sebagai imam selama-lamanya, saudara. Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus menghasilkan imam, yaitu siapa? Gerejanya. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekolah minggu sampai lansia harus mengerti ini. Program sekolah minggu harus mengerti tentang keimaman. Bapak Ibu Saudara, siapa kita ini? Siapa saya? Saya orang kecil. Gereja kami kecil. Tapi kami dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan sesuatu yang besar. Ada perubahan terjadi, ada new Christian yang Tuhan inginkan. Karena keimaman ini penting, saudara. Kalau kita masih dengan kantong yang lama, maka anggur baru ini akan mengoyakkan kantong lama. Tuhan sudah memberikan anggur baru. Mari kita bergerak untuk supaya gereja menjadi kantong baru, terutama Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya diteguhkan, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu untuk ke luar negeri seperti Amerika,
itu bukanlah dengan biaya yang sedikit Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Saya sudah menyampaikan kepada istri saya akan ke luar negeri untuk memberitakan. Saatnya saya melangkah, mungkin dimulai dari Amerika dulu dan ke bangsa-bangsa, untuk datang ke gereja untuk menyampaikan keimaman ini. Karena Tuhan Yesus imam besar agung, dan Tuhan Yesus juga mencari imam-imamnya. Doakan Bapak Ibu Saudara supaya ulang tahun NCC Internasional yang ke-7 ini benar-benar kesempurnaan terjadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya sedang mempersiapkan hati saya, dan jika Tuhan mengendaki, bisa dalam waktu dekat. Tapi jika Tuhan mengendaki saya pada waktu yang ditentukan untuk berangkat, mungkin tidak tahun ini, mungkin bisa tahun depan, mungkin 2025 saudara, akan saya persiapkan. Tapi semuanya biarkan sesuai dengan penyediaan Tuhan semua. Tapi Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Di Australia itu ada keponakan saya juga di Sydney. Dan itu ancang-ancang kalau tidak Australia, Sydney, atau di Amerika dulu. Doakan Bapak Ibu Saudara, biarlah ini jadi nubuatan, peneguhan untuk ulang tahun NCCI yang ke-7 tahun sempurna. Ketika penyediaan Tuhan disiapkan, saya akan berangkat. Dan untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. God bless you all. Kita berdoa. Orema shandara papa papa pase. Gona rama rapa 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 rapaso. Kami bersyukur buat pewahyuan pagi hari ini Bapa. Karena Tuhan Yesus sampai hari ini ada di sampingmu menjadi imam. Dan kami ditetapkan menjadi imam. Sebagaimana Tuhan Yesus mengerti tentang kelemahan, kekurangan orang-orang berdosa. Demikian juga Bapa, Engkau membutuhkan imam-imam yang ada di bumi. Karena imam-imam inilah yang ditetapkan menjadi pengantara seperti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi pengantara kami kepadamu, sehingga kami tiap hari masuk tahta kasih karunia-Mu. Karena kami punya imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Dan kami adalah imam. Bapa, berita keimaman ini kiranya sampai ke bangsa-bangsa. Kami bersyukur karena Engkau mewahyukan hal ini kepada kami. Kebangkitan keimaman akan terjadi melalui ulang tahun NCC Internasional yang ke-7 kesempurnaan terjadi. Bapa, Engkau sudah meneguhkan hamba-Mu untuk berangkat ke bangsa-bangsa. Saatnya kaki hamba-Mu melangkah. Karena Engkau sudah mempersiapkan orang-orang yang mendampingi hamba-Mu, imam-imam yang berdiri teguh kokoh. Jemaat-Mu Bapa, mereka sudah berdiri sebagai imam. Dan kami percaya kedewasaan rohani terjadi karena imam itu umur 30 sampai 40 tahun. Dan itu adalah orang-orang dewasa. Ya Bapa, tuntun kami bergerak sesuai dengan apa yang Kau rancangkan untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu ini yang bodoh dan sederhana, tidak berguna ini Bapa, supaya hamba boleh menyampaikan berita keimaman ini kepada semua gereja, sehingga saatnya percepatan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan imam-imam-Mu yang bertugas pada pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan-Mu, supaya imam-imam-Mu ini
tetap setia sampai akhir. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus. Jos gandos, gas all, bakar. Sampai